Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Tidak lupa kami selalu mendoakan semoga selalu sehat walafiat dan tentunya tetap selalu semangat. Amin. Dan seperti biasa nih kami berdua menjumpai Anda dalam Lintas Banwas Pekan. Kali ini di edisi Minggu 3 Mei 2020 bersama saya Herlina Luciana dan rekan saya Lianti Rizni. Tentunya selama sepekan ini kami akan hadirkan berita-berita pilihan dan menarik untuk Anda. Nah, inilah dia pemirsa Lintas Banwas Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banwas Pekan kali ini yaitu mengenai pemberlakuannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang telah diterapkan sejak 20 April lalu di Banjarmasin. Dan ternyata pemirsa hal ini belum mampu menekan angka penyebaran COVID-19. Hal ini terbukti masih terus bertambahnya kasus baru positif di sejumlah kecamatan di Banjarmasin. Sementara itu pula pemirsa, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Banjarmasin menuai komentar wakil rakyat di lembaga DPRD Banjarmasin yang menilai pelaksanaannya masih belum maksimal. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Banjarmasin sudah dijalankan sejak 24 April lalu. Ternyata belum mampu menekan angka penyebaran COVID-19 di ibu kota provinsi ini. Berdasarkan data Tim Gugus Tugas COVID-19 Banjarmasin, Kamis 30 April sekitar pukul 16.30 WITA, kasus baru positif COVID-19 mengalami penambahan menjadi 12 kasus, sehingga total menjadi 59 kasus dari sebelumnya hanya 47 kasus. Juru bicara Tim Gugus Tugas COVID-19 Banjarmasin, Mahli Riyadi, kepada awak media menyebutkan untuk penambahan 12 kasus positif tersebut tersebar di 4 kecamatan di Banjarmasin. Di antaranya 3 kasus di Banjarmasin Tengah, 3 kasus di Banjarmasin Timur, 4 kasus di Banjarmasin Utara, dan 2 kasus lainnya di Banjarmasin Selatan. Dari sebelumnya 47 dan 1 kasus luar daerah, sehingga sampai dengan sore hari ini 30 April berjumlah 59 untuk kasus COVID positif di Banjarmasin, dan itu tersebar di 4 kecamatan. 3 ada di Banjarmasin Tengah, 3 juga di Banjarmasin Timur, dan ada 4 di Banjarmasin Utara, dan ada 2 di Banjarmasin Selatan. Dari 12 kasus tersebut merupakan tambahan dari pasien orang tanpa gejala atau OTG yang sebelumnya dilakukan tes swab di RSUD Sultan Suryansah. Menyusul semakin tingginya penyebaran kasus tersebut, Mahli meminta warga Banjarmasin untuk betul-betul peka dan sadar dengan kondisi PSBB saat ini sebagai langkah konkret untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tak hanya itu, warga juga seharusnya taat dengan segala bentuk himbauan yang telah dikeluarkan pemerintah selama PSBB berlangsung. Muhail, Banjar TV. Sepekan penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Banjarmasin menuai komentar wakil rakyat di lembaga DPRD Banjarmasin yang menilai pelaksanaannya masih belum maksimal. Apalagi kalau melihat suasana di perbatasan kota pada siang hari, masih banyak kendaraan bermotor yang berseliweran dengan bebasnya. Namun pada malam hari menurut Gusti Yuli, anggota Komisi 1 Fraksi Demokrat, penjagaan oleh aparat sudah sangat baik. Ini disampaikannya saat berada di gedung DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu. Dengan adanya kondisi ini, politikus Demokrat ini pun menginginkan polisi, Pamung Praja, dan aparat terkait dapat menindak tegas warga yang tidak taat aturan sesuai dengan ketentuan PSBB di Kota Seribu Sungai. Kita lihat di batas kota itu kalau untuk penjagaan jam malam oke. Tapi kalau untuk di siang hari saya perhatikan itu penjagaan kurang maksimal. Jadi diharapkan kepada teman-teman Satpol PP, Dishub, dan aparat yang bertugas ditindak tegas.
naik motor berboncengan, dilihat identitasnya, dan naik mobil sesuai dengan aturan PSBB. Itu dari pemerintah kurang edukasi ke masyarakat. Harusnya sebelum PSBB kita harus siap. 3 hari sebelumnya kita harus mengadakan sosialisasi dari kelurahan, dari kecamatan. Seperti kewajiban menggunakan masker bagi pengendara roda 2 dan 4, di samping memberikan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada warga. Murtasia, Rizna, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi mengenai bantuan sosial untuk warga miskin baru yang terdampak dari COVID-19 ini, yaitu berupa sembako dan uang tunai kepada setiap RT. Mulai didistribusikan di beberapa kelurahan di Banjarmasin, seperti di Kelurahan Surgi Mukti dan Kelayan Luar. Ya, sementara itu pula pemirsa, politisi Partai Demokrat Muhammad Syafrullah menginginkan bantuan sosial untuk warga miskin baru yang terdampak COVID-19 di kota ini juga dapat tersalurkan dengan baik dan tentunya tepat sasaran. Berbeda dengan Kelurahan Sungai Miai Banjarmasin, namun masih sama berada di Kecamatan Banjarmasin Utara di Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin. Pendistribusian sembako diterima Kelurahan Surgi Mufti sejak hari Senin, dan pada hari Selasa penyerahan simbolis bantuan sembako dan uang tunai Rp250.000 langsung diserahkan ke masing-masing RT yang telah menunggu di kantor Lurah Surgi Mufti Banjarmasin. Penyerahannya tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina. Dilanjutkan juga dilakukan oleh Lurah Surgi Mufti Banjarmasin Farid Ridoni yang juga menyerahkan langsung ke masing-masing RT di wilayahnya. Lurah Surgi Mufti Banjarmasin Farid Ridoni mengatakan ada sebanyak 32 RT yang tercover berdasarkan usulan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Yang selanjutnya RT di wilayah masing-masing membagikan bantuan tersebut. Perlu digarisbawahi bantuan sembako dan uang tunai Rp250.000 dari pemerintah kota Banjarmasin ini yang menerima bantuannya yakni warga yang terdampak COVID-19, yakni diantaranya pegawai yang terkena PHK, pedagang, ojek, dan lain-lainnya. Bukan mereka yang termasuk warga miskin yang sudah tercover di bantuan sosial pusat. Kita kemarin hari Senin dan bertahap dari sembako ya jam 10 sampai jam 2 jam 2 lah bertahap. Berarti hari ini serentak dibagikan mungkin Mbak ya? Hari ini habis simbolis dari Pak Wali ini RT sudah siap deh. Jadi langsung didistribusikan ke warganya. Berapa RT di wilayah Pian yang mendapatkan bantuan? 31 RT dan 31 RT malah. Berapa totalnya? Sisanya kan yang komplek, mungkin mereka komplek kan yang merasa mampu dan warganya tidak ada yang terdampak tadi karena mungkin mereka ada yang PNS, ada pedagang. Jadi ada 37 sekitar 32 RT yang tercover. Sisanya mereka memang tidak mengusulkan. Totalnya berapa keseluruhan Mbak? 949 Mbak ya? Iya paket. Kalau wilayah kita itu sesuai permintaan kelurahan, itu kami mengedarkan itu, kami minta data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan, kami mintakan KTP-nya, kemudian KK-nya, terus kami kumpul ke kelurahan. Dari kelurahan diverifikasi, alhamdulillah semua usulan kami direalisasikan. Berapa tuh Pak? 10 KK. Di wilayah mana Pak? RT 12, Kelurahan Malkon Temon. Oke. Pada umumnya dari 10 itu ada pedagang keliling kan ada, kemudian ojek online, kemudian ada lagi satu itu yang PHK. Diharapkan dengan bantuan ini mampu meringankan para masyarakat yang terkena dampak dan merasakan langsung imbas dari virus COVID-19, terlebih dengan pemberlakuan PSBB di kota Banjarmasin. Rizalia Fandi, Banjar TV. Sementara itu, anggota DPRD Banjarmasin lainnya yang juga politisi Partai Demokrat Muhammad Syafrullah menginginkan bantuan sosial untuk warga miskin baru yang terdampak COVID-19 di kota ini juga dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Syafrullah, anggota Komisi 4 dan duduk di Banggar DPRD Kota Banjarmasin ini menyebutkan, setelah terjun lapangan memantau pembagian sembako dan uang tunai Rp250.000
yang sudah mulai disalurkan kepada warga. Pihaknya berharap kebijakan ini tersalurkan sesuai dengan data Dinas Sosial Banjarmasin. Agar semua kebutuhan pokok untuk warga Kota Banjarmasin dapat tersalurkan sesuai dengan apa yang didata oleh Dinas Sosial melalui RT pastinya untuk warga miskin baru yang terdampak COVID, dan berharap kebutuhan sembako itu dapat memenuhi kebutuhan mereka. Murtasia, Rizna, Banjar TV. Ya pemirsa, masih di tengah merebaknya pandemi COVID-19 di Banjarmasin, masyarakat Indonesia mewaspadai serangan penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Pasalnya, saat ini kasusnya juga terus melonjak, bahkan sudah menelan 1 korban jiwa usia anak-anak. Betul sekali, dan juga untuk itu kepada warga ini diimbau agar tidak lengah dan tetap menjaga kebersihan dan lingkungan. Melalui gerakan 3M+, yakni menguras, mengubur, dan mendaur ulang barang bekas sebagai upaya efektif memberantas sarang nyamuk. Betul sekali. Jadi yang namanya penyakit ini salah satunya adalah dilawan dengan kebersihan ya rekan Yanti. Jadi tidak hanya untuk melawan yang namanya virus COVID-19, tapi juga saat ini pandemi DBD juga sedang melonjak ya. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk selalu disiplin dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Di tengah mewabahnya virus corona atau COVID-19, masyarakat Banjarmasin juga diminta waspada terhadap serangan demam berdarah dengue atau DBD. Pasalnya berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, jumlah kasus DBD akhir-akhir ini terus melonjak. Bahkan akibat serangan DBD tersebut sudah ada 1 kasus meninggal dunia. Menurut Kepala Dinas Kesehatan, jumlah kasus DBD sejak Januari hingga sekarang sudah mencapai angka 35 kasus dengan 1 kasus meninggal dunia usia anak-anak. Meninggalnya 1 warga dari Kelurahan Telawang tersebut lantaran pasien yang sudah dalam kondisi parah saat dibawa ke rumah sakit. Edukasi juga dengan demam berdarah ini, masyarakat itu jangan lengah karena ada kematian. Pak, kasusnya sudah berapa Pak? Jumlahnya berapa sama yang meninggal ini? Jumlahnya ya 35 kasus dengan yang meninggal ini. Yang meninggal ini umur berapa Pak? Ya Anak-anak Pak? anak-anak umurnya. Ya kondisinya pasien di bawah sudah dalam keadaan arah ke rumah sakit begitu kan. Mungkin lengah tadi itu karena fokusnya ke orang masyarakat terbius dengan corona, sementara demam berdarah terabaikan. Sebagaimana diketahui perubahan iklim seperti musim hujan yang diselingi panas dalam beberapa hari bisa membuat nyamuk Aedes aegypti leluasa berkembang biak. Untuk itu kepada warga dihimbau agar tidak lengah dan tetap menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan 3M+, yakni menguras, mengubur, dan mendaur ulang barang bekas sebagai upaya efektif memberantas sarang nyamuk. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Perum Bulog Divisi Regional Kalsel mulai menyalurkan gula. Tetaplah bersama kami.